Eigerians, kali ini di Eiger Pods kita ditemenin oleh siapa ya? Banyak banget ini sebutannya. Dia itu seorang pengembara, fotografer juga, rider juga ya? Atau pernah? Langsung aja suruh kenalin dirinya sendiri lah ya, karena narasumber kita kali ini tuh gampang banget kalau diajak ngobrol ya. Silakan Perkenalkan, Kang. nama saya Irvin. Terbalik ya. Terbalik. Nama gue Ferikana, panggilannya Ple. Yang udah disebutin ada yang kurang. Saya Apa nih? Sebenarnya basicnya tukang main. Tukang main. Iya. Dan tadi apa? Pernah jadi pengendara motor. Pernah. Nah, ini tapi akan lagi. Akan lagi ya. Oke, langsung aja lah, mungkin teman-teman semua juga udah tahu ya. Di sebelah saya ini ada Kang Emple atau Kang Ferikana ya. Sebutannya Kang Emple. Apa itu? Dari mana asal muasal Emple? Jangan kita kehabisan waktu kalau kalau ngomongin itu. 15 menit itu soalnya. 15 menit ya. Ya udah, kita langsung aja. Kang Emple ini kan dikenal dengan pengendara motor jarak jauh ya. Sebetulnya asal muasalnya gimana sih? Punya hobi motoran atau gimana? Pelarian. Jadi dari sebenarnya apa nih? dulu tuh pengen kerja kantoran. Sesudah sekolah terus segala macam, kerja, sekolah lagi, terus gue pengen kerja kantoran lagi. Terus udah gitu ngelamar lah gue menjadi pengajar. Diketawain sama teman-teman gue. Katanya kayak model kayak lu mah ngajarnya bisa. Tapi lu gak akan bisa bekerja di lingkungan birokrasi. Benar. Ya. Kelihatan. Oke. Akhirnya gue nyerah. Nyerah terus udah gitu gue motret Waktu itu emang lagi hobi motret. Terus udah gitu kenal dengan lingkungan dulu adalah komunitasnya di Indonesia. Terus oke lah gue motret jadi tukang foto kawinan, tukang foto keliling lah. Nah untuk jadi tukang foto keliling ini gue kan harus punya studio keliling. Terus gimana ya caranya ya, pakai mobil mahal. Akhirnya gue pikir yang paling gampang zaman sekarang, waktu itu 2013an lah, enaknya pakai motor. Karena sekalian dah gue kembali lagi naik motor kemana-mana gitu. Hobi yang sudah lama ditinggalkan. Belilah motor, bikinlah dudukan segala macamnya supaya gue bisa bawa peralatan ya. Studio keliling. Tanpa printer. Bukan yang pakai printer ya, studio keliling aja. Set, lama-lama mulai itu dapat duit, terus ini duit diapain ya? Gue mah bukan tipe orang yang investasi atau trader kayak zaman sekarang itu enggak main. Investasi gue lariin kemana? Main lah pergi, mulai dari yang 1 hari bermalam, 1 malam, terus jadi 3 malam, terus keenakan jadi 7, terus tiba-tiba jadi 2 minggu. Gak pulang-pulang ya lama-lama ya. Gak maksudnya itu tuh jadi dapat duit dari motret, terus menghabiskan uang untuk jalan-jalan motret lagi. Iya. Jadi di situ udahlah, mulailah dari situ. Sebenarnya bukan jauh ya, jauh itu karena waktunya. Jadi gue sih sebenarnya karena punya waktu yang bisa gue atur sendiri, makanya gue jadi perjalanannya jadi lama, otomatis kilometernya jadi tambah banyak. Oke. Berarti kan memang yang saya tangkap lebih ke solo riding ya Kang Emple. Solo karena gue gak mau diganggu orang. Gak mau diganggu, oke, itu alasannya ya. Sebetulnya karena udah saking banyaknya ya kota-kota mungkin yang dituju ya. Paling jauh tuh kemana sih dan berapa lama paling perjalanan? Jauh, saya tiap kali ditanya paling jauh kemana, paling jauh tuh balik ke rumah. Karena semua perjalanan berakhir di rumah kan. Jadi mau sejauh apapun gak bisa, karena perjalanan lu kan pergi pulang. Nah kan gak mungkin perjalanan paling jauh kemana, gue ngitung perginya doang, enggak dong. Ya sama pulangnya dong, berarti paling jauh ke rumah. Emang biasanya kalau pergi tuh udah semangat ya, sangat semangat. Begitu giliran pulangnya tuh biasanya yang susah itu tuh ngerubah dari pergi pulang menjadi pergi-pergi. Pergi-pergi berakhir di rumah. Jadi perjalanan berangkat sama perjalanan pulang kadang beda arah sengaja. Supaya semuanya tetap pergi.
Oke, ya jadi beda lagi, bisa lihat lagi, eksplorasi Iya. lagi ya. Keluarga ada yang komplain gak sih? Enggak, Nggak ada, enak banget kan? cul aja gitu ya bahasa Jermannya ya. Enggak, maksudnya dia dari kecil emang gue udah terbiasa main melebihi waktu. Jadi dulu yang zaman kecil main di tetangga sampai dijemput. Maghrib suruh pulang tuh belum pulang gitu. Padahal cuman beda 2 rumah tapi sampai dijemput. Nah, itu ternyata pengalaman masa kecil itu berlanjut sampai gede. Belum pulang kalau belum di SMS. Oke, SMS ya, SMS. Mungkin Eigerians di sini juga familiar dengan SMS ya kalau seumuran kita. Oke, nah saya sempat dengar cerita katanya waktu itu Kang Emple ini sempat jadi relawan di suatu daerah itu sempat ada kena bencana ya, itu di mana sih Kang? Itu waktu itu 2017-2018. Lupa gue yang mana, gempa Palu tuh tahun berapa? Itu Oh iya. 18-19 atau 17-18 lupa gue. Kebetulan gue memang berencana lewat daerah situ. Nah, kalau gue orangnya tegaan mungkin bisa aja sih lewat gitu. Kebetulan memang pada saat itu ngelihat skala kerusakannya seperti itu, nggak mungkin kalau orang normal mah tidak mungkin tidak terketuk hatinya untuk karena membantu, masif ya. Karena terlalu gede ya. Akhirnya ya udah mengambil keputusan cepat, gue stay di sini minimum 1 minggu. Terus saya ngebantu siapa nih? Ternyata perjalanan gue ketemu sama rombongan anak-anak dari Jawa juga, anak motor tua juga. Ya udahlah, ayo kita bareng-bareng ke Palu. Oke, sampai Palu di sana ternyata kita pecah. Ada yang ngebantu di titik ini, ada di titik ini. Berapa hari sama mereka, gue pindah lagi sama grup dari Polair 3 hari, terus akhirnya lanjutin perjalanan. Total jadinya sekitar 2 mingguan. 2 minggu ya. Di Palu. Sempat ada cerita juga katanya ketika waktu lagi ya di Palu itu kendaraan besar tidak bisa lewat ya, tapi Kang Emple kayak buka jalan atau gimana jadi sih gini, pakai motor? Tidak semua orang punya punya kemauan untuk mencoba ke daerah-daerah baru karena ketidakpastian kondisi kan. Nah kebetulan gue pakai motor yang gue pakai bisa, gue anggap bisa ke daerah tersebut. Memang truk lewat. Cuman karena rawan longsor jadi sedikit yang ke sana. Akhirnya gue bilang gue assessment ke daerah situ gitu. Memang itu di selatan banget ya. Pergilah ke sana, di jalan juga sempat ketemu sama polisi-polisi dan memang mereka belum sampai ke titik itu. Gue bilang gue duluan deh. Ya udah pergilah ke sana. Akhirnya nginep di sana semalam, assessment sekitar 2-3 desa. Terus udah gitu gue balik kasih data. Pergi lagi ke desa lain gitu. Karena rata-rata banyak orang yang masih ragu, ini saya kalau ke rumah sakit mesti bayar apa enggak, bla bla. Informasi itu pun, jadi selain assessment yang kita perluin kalau bencana, informasi kita bagiin ke orang yang kena bencana juga perlu ya. Mereka kan nggak tahu di luar seperti apa, mereka memilih diem gitu. Kayak gitu. Oke, dan ini juga bisa jadi inspirasi nih buat Eigerians ya. Kira-kira nih setelah mendengar cerita ini kan ya Eigerians juga mungkin ada yang terinspirasi dan pengen nih ngikutin jejaknya Kang Emple. Persiapan apa sih yang diperlukan untuk berkendara jarak jauh gitu? Minimal apa yang perlu disiapkan? Duit. Duit itu mas sudah jelas ya. Kita semua butuh duit. Jadi kembali ke yang tadi gue bilang, basicnya gue adalah main. Main itu butuh biaya kan. Nah, berarti sebelum main kita harus kerja supaya punya duit. Cuman tidak melulu semuanya itu hanya berbicara uang, enggak. Gua pergi membawa sesuatu yang dari rumah, entah itu ilmu lah atau alat atau apapun. Ketika kita pulang, kita bawa apa? Dari mereka yang bisa kita bagi di rumah. Nah, jangan sampai kita pergi hanya untuk mencuri. Terus udah gitu mencuri ya, gue bilangnya kasar banget sih, nggak apa-apa lah. Mencuri terus udah gitu dipakai kita tiru, nggak boleh. Kita harus bawa yang dari kita bagikan ke mereka. Kalau misalnya gini lah, kalau gue bawa gelas kopi ini gue kosongin di tempat luar,
Terus dari tempat sana gue ngambil kopi-kopi lain, tek, pulang. Kopi yang ini begitu udah gue pulang, gue analisa terus gue bagiin lagi ke teman-teman. Jadi memang ternyata pada akhirnya ada kenikmatan yang bisa gue bagikan ke teman-teman lain. Jadi persiapan pertama memang ke situ, mental kita itu mau dapat apa di perjalanan. Ya banyak orang sekarang gue traveling, gue dengan istilah healing bla 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 itulah. Pertama kalau gue ego dulu, bicara mau nggak mau kita harus jadi orang yang egois ya. Kalau kepentingan diri sendiri belum tercapai, gimana kita mau mikirin orang lain? Ego itu harus terpenuhi dalam perjalanan. Yang kedua, kita bisa dapat pelajaran apa dan membagikan pelajaran apa kepada orang lain. Ketika dua itu, sisanya adalah persiapan teknis. Persiapan teknis tuh tergantung dari gaya hidup. Mau kalau orang yang biasa di hotel ya nggak mungkin gue paksain dia di jalanannya atau camping kan nggak mungkin. Orang yang biasa di Starbucks terus tiba-tiba gue paksain Starling nggak mungkin. Tapi kita bisa membuat mereka menikmati Starling itu. Tahu Starling kan? Starling, Starbucks keliling. Warung, kopi warung itu bisa dinikmati seperti lu menikmati Starbucks. Gimana kita bikin itu? Atau kita menikmati Starbucks seperti kita menikmati Starling. Itu tuh pada akhirnya sejalan dengan waktu ya, kita jadi bisa menempatkan kaki kita ada di mana nih. Kaki gue lagi di sini, kaki gue di sini. Gue menikmati yang begini, gue menikmati yang begitu. Jadi yang namanya jati diri kita pun selain diperbaiki terus udah gitu kita mencoba menikmati jati diri orang lain lah. Berarti memang benar ya. Ya kalau ya anak sekarang sebutnya healing ya, tapi memang proses berkendaranya itu kan sensasinya juga beda ya. Apalagi kan play kan sendiri lagi ya, kayak lebih fokus menikmati kan kiri tanpa harus diburu-buru ya. Biasa kalau banyak kan begitu kan. Enggak, kalau diburu-buru itu kan masalah waktu ya. Punya waktu panjang atau enggak. Iya. Ada orang yang gue sih menyadari diri ya. Ada orang yang punya waktu. Banyak teman gue yang punya waktu, nggak punya uang kayak gue. Tapi ada juga yang punya uang banyak tapi nggak punya waktu. Ya. Nah ini yang harus kita sadari juga. Oke, berarti dengan waktu yang ada dan uang yang ada, kita bisa menikmati itu sejauh apa sih? Lu jangan punya mimpi ketinggian lah. Jangan over apa sih istilahnya, ada over bla bla gitu lah kalau bahasa Inggrisnya. Cuman kita kan ngomong bahasa Indonesia jadinya gua nggak tahu istilah itu. Nah, lu mesti menakar diri lu. Ini di sini, nanti naiknya sedikit gitu. Jadi apa yang lu dapat pun nggak akan, informasi yang lu terima dari orang juga nggak akan terlalu banyak sehingga lu nggak bisa bagiin. Itu pokoknya harus seimbang. Apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang masuk, apa yang keluar gitu. Oke, dan ada lagi nih katanya kalau misalnya mental kita tuh bakalan terlihat gitu atau jati diri kita tuh akan terlihat kalau kita lagi di perjalanan gitu ya. Kalau bener gak? Itu ada benarnya. Tapi kadang kita harus merubah jati diri di perjalanan dalam artian gini, nggak bisa selamanya lu jujur terlalu naif, itu nggak boleh. Kadang kita juga harus tipe orang yang kayak gini menghadapinya seperti ini. Kita harus bermain dengan emosi itulah. Ternyata kalau gue itu jadi permainan dalam perjalanan. Sama orang ini gue nggak boleh sombong. Terus sama orang ini malah gue harus sombong. Untuk menghadapinya supaya terjadi percakapan. Itu menjadi permainan yang buat gue mahalnya tuh di situ. Kayak ngobrol sama lu gitu. Nah bisa lah gue samain dengan misalnya ngobrol sama tukang kopi, ibu-ibu warung kopi di Cigondewa misalnya. Dah lu kan gak punya warung kopi di Cigondewa kan. Nah itu sama ibu-ibu warung kopi Cigondewa mah ngomonginnya, bu kain yang murah di mana gitu kan. Nah, kalau sama lu masalah corak kainnya. Nah kayak gitulah. Jadi memang bagaimana menempatkannya gitu ya, posisinya seperti apa. Oke, tadi kan seru ya. Ini dari awal perjalanan, hobinya. Nah, ada kejadian apa nih yang menimpa Kang Emple selama bertahun-tahun melakukan perjalanan ini yang tidak terlupakan dan
mungkin bisa diceritain juga kan, ternyata kemarin sempat terjadi musibah juga nih Kang Ple. Egerians bisa tahu dari sisi kata Kang siapa Ple sih? nih. Kata Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti salah info. Mungkin kamu nih. salah orang kayaknya. Akun gosip kayaknya. Nggak, Ini jadi- kan Gogon, gosip-gosip underground. Oke. Apa ya? Gak terlupakan banyak ya. Yang susah itu adalah bagaimana supaya tidak lupa. Jadi karena yang tadi gue cerita terlalu banyak info yang masuk, sampai kadang kita orang ini gue pernah ketemu tapi di mana, Iya. ceritanya apa gitu. Itu terus menggali lagi. Tapi ketika menggali, oh iya sama dia pengalamannya ini, sama ini pengalamannya ini. Dan kalau dibilang nggak terlupakan, gue sih pengennya semua nggak gue lupain. Cuman ya itu kapasitas memori gue kan ya belum yang zaman sekarang lah. Mungkin anak-anak zaman sekarang mah kapasitas otaknya Iya. udah tera ya. Gue masih yang Beda ya. megabyte gitu ya. Jadi ya segitu deh gue manfaatin deh segitu gitu. Iya. Nah kemarin kecelakaan, kalau dibilang kecelakaan betul sih ada. Ada yang membuat gue jadi nggak bisa motoran ya. Motoran. Tapi tidak membuat gue menjadi tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Untungnya gue masih dikasih kesempatan untuk walaupun gue nggak bisa gerak atau apa, tapi komunikasi gue masih lancar sama orang. Oke, berarti sudah berapa tahun? 2 tahun ya 2 berlalu tahunan, sejak nah. kecelakaan. 2 tahun sekian bulan. 2 tahun. Nah itu tuh tidak banyak mungkin orang yang tahu ya kejadiannya seperti apa gitu. Karena kita dari komunitas, dari teman-teman juga kita tahu dari mulut ke mulut di media sosial gitu ya. Itu dari Kang Ple sendiri bisa mungkin ceritain apa gimana? Kejadiannya mas sebenarnya dibilang begonya gue ya. Salahnya gue adalah gue lupa diri bahwa manusia itu ada capeknya. Dan semakin bertambah usia menuju capeknya lebih cepat. Iya. Nah gue adalah tipe orang yang dulu kalau kerja begadang. Oke. Terus kadang bisa nggak tidur atau konsentrasi 7 hari, 3 hari terus-terusan kayak gitu dengan tidur sedikit. Lupa bahwa umurnya nambah. Nah pada saat hari itu tuh semua pekerjaan gue itu selesai di hari tersebut. Oke. Dah tenang dong. Ternyata adrenalin yang biasa gue pakai supaya membuat gue waspada itu pun terkubur. Gue ngerasa gue masih sehat, jalan aja gue. Pulang malam juga masih pulang malam ternyata sewaspadanya gue ya, gue udah nyobain waktu itu pulang jalan di atas motor gue masih ngecek ini gue ngantuk atau enggak atau gimana. Ternyata nggak ngantuk, lampu merah gue masih berhenti gitu ya. Jalan lagi tiba-tiba pemandangan di depan gue itu berubah. Jadi sebuah mimpi yang indah. Karena cepat sekali ya kejadiannya juga ya. Cepet sih enggak sih, jadi gue tidur. Orang bilang kalau bahasa Sundanya ada ngelenyap, menghilang sejenak gitu. Ini mah gak sejenak, jadi memang gue tidur tuh dari titik gue tidur dan pemandangannya berubah itu ke titik gue tabrakannya mungkin ada 2-3 kiloan lah. Jadi gue memang ya tidur gitu. Dan ketika kecelakaannya kayak gimana gue gak tahu. Yang gue tahu adalah gue udah di aspal. Udah di aspal terus gue buka mata terus gue celaka ketawa ya. Gue tutup mata lagi terus ini bukan kecelakaan, ini tidur. Tapi tadi tidur tapi bermain tuh di kepala. Terus buka mata lagi bener ini celaka.